Ya, ya. Ini. Ada yang- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi wa syukur anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzir nafsin ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kehadiran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita selalu istiqamah untuk mempelajari ajaran Rasulullah yang termaktub di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dan demikian untuk memantapkan bahwa kita syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasul, maka kita selalu berulang-ulang mempelajari ayat-ayat Allah. Agar Al-Quran itu menjadi pedoman hidup, jadi budaya hidup kita dan nilai hidup kita sehari-hari adalah yang bersifat Al-Quran. Kita kemarin terakhir melihat bila kita menyembah Allah berarti kita harus menyembah sifat yang maha kasih sayang. Yang disembah itu adalah sifat kasih sayang. Kasih sayang itu ada di dalam diri kita, sudah ditanam oleh Allah SWT. Siapapun manusianya pasti ada rasa kasih sayang. Jadi sifat-sifat itulah yang akan kita, kalau kita menyembah Allah berarti kita harus menyembah sifat yang maha kasih sayang. Siapa yang maha kasih sayang? Itu adalah Allah. Kita lanjut, kita baca ayat. Coba dibaca tuh. Nah, Oh, ya, aku deh aku. ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari
الجنود والصاحب بالجند وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب المختالين. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah. Yang disembah itu hanya Allah. Jangan kamu mempersekutukan. Jadi kalau kita menyembah Allah, tidak ada mempersekutukan dengan yang lain. Kita harus menyembah dengan sesuatu itu. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak. Ada ibu, ada bapak. Jadi dua orang itu berbuat baik. Karib kerabat, ya, sanak saudara kita, anak-anak yatim, ya, ada anak yatim, anak siapapun, yatim. Orang-orang miskin, itu orang yang tidak punya kemampuan, yang miskin. Tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat, yaitu orang-orang di sekeliling kita. Tetangga jauh adalah orang yang pernah kita kenal. Apakah teman kita, saudara-saudara kita, itu semuanya tetangga tahu, ya ada jauh lagi. Teman sejawat, teman sabir, hamba saya, orang yang membutuhkan bantuan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak suka pada orang-orang dan membangga-banggakan diri. Dan inilah yang terus ada tertanam di dalam diri manusia yang bersifat kasih sayang tadi. Jadi menyembah kasih sayang itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apa bacanya? Dan ingatlah ketika kami mengerti dan jangan berganggu. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kamu menyembah selain dari Allah dan berbuat ketika kamu mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan pada ibu bapa, kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia ketika salat dan tahu dunia kelas zakat. Kemudian kamu tidak memiliki yang itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu bertahu. Ya, di surat 23, surat 2 ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa aqalna Isa bani Israila ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janji Bani Israel. Bani Israel ini adalah Bani Israel adalah orang-orang yang mendapatkan perjanjian dengan Allah. Bani Israel. Baitul Israel adalah orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Isra itu artinya dibalik. Siapa yang mengikuti janji Allah? Yaitu janganlah kamu menyembah selain dari Allah. Jadi orang yang mengikuti jalan Allah tadi, jangan menyembah selain Allah. Itu janjinya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ya, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi sebagian kecil aja tidak memenuhi. Apa memenuhi janji itu berpaling, berarti sudah tidak memenuhi janji lagi. Nah, jadi Israel itu adalah surat Isra itu adalah orang yang mengikuti jalan Allah, itu janjinya. Bukan dengan orang-orang kafir, ya, dengan orang Israel yang sekarang. Tapi Bani Israel itu dalam bahasa Arab Israel. Nah, Isra itu mi'raj, jalan yang Allah. Ya, Bani Israel. Tuh, ya, kita lanjut. Ya, oh, Mama. ini kemana suaranya? Suara orang nggak? Dengar. Ada suaranya nggak? Ada. Oke. Dan Tuhanmu Hai, weh. Dan Tuhanmu telah digendong ya, gendong. Gendong turun nih. Nah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Di surat 17 surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi Tuhan memerintahkan, Allah telah memerintahkan jangan menyembah selain Dia.
Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik kepada ibu bapakmu kan pura-pura, tapi dengan sebaik-baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, kedua orang tua itu sampai berumur lanjut, sudah tua renta dan tidak tahu apa-apa lagi, kamu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita sebel. Jadi kata ah itu adalah kata bosan dan sebel. Dan janganlah kamu membentak mereka. Kalau nggak sesuai dengan pikiran kita, jangan bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi selalu baik kepada kedua orang tua. Ini titipan Allah kepada manusia, ya kan? Ya, yang disembah adalah Allah, berbuat baik kepada ibu bapaknya sebaik-baik. Kalau memang dalam pemeliharaan anaknya itu orang sudah tua renta, jangan sampai seperti yang ada di dengan sos, orang tuanya dibunuh, orang tuanya disekap, orang tuanya dibuang dari rumah sendiri. Ini permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia karena terhimpit masalah kehidupan, ya, karena miskin. Ya, ini jangan sampai ada di dalam orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah. Ini ada lagi, coba baca. Aman? Ada? Tidur. Hanan mana Nan? Nggak dengar. Hanan satu. Sini baca dulu. Surat ke-17 ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasih. Inilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya. Lanjutan dari surat Al-Isra ayat 23 tadi, ini surat Al-Isra ayat 24-nya. Ditegaskan oleh Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahu dzali minar rahmati wa kulli Rabbi arhamhuma kama rabbayani sagira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka. Disuruh merendahkan, jangan meninggikan suara, jangan merendahkan diri terhadap mereka. Kedua mereka berdua, yaitu kita orang tua kita, ada yang membentak, ada yang berkata yang tinggi dengan membentak, marah, oleh merendahkan dirinya dengan penuh kesayangan. Ya, walaupun kita merasa mungkin bau atau apa segala macamnya menjijik ya, tapi kita merasa dengan rasa kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya. Kasihanilah. Kita mohonkan kepada Allah, kasihanilah mereka keduanya. Sebagai mereka berdua telah mendidik itu waktu kecil. Nah, jadi waktu kecil itu orang tuanya menyanjung kita, mencebok, memandikan, mendidik, menyuapin makanan. Nah, itu yang dimakan oleh anak-anak yang sudah dewasa, orang tuanya sudah tua. Itu yang dimohonkan. Kasihanilah mereka keduanya. Kenapa kita dengan bisa memberikan kasih sayang yang cukup kepada orang tua?
bahwa mereka itu sudah melebihi kasih sayangnya pada waktu-waktu masing-masing. Lanjut. Udah, hati berarti Tim lagi mules-mules tahu dia. lagi mulai. Anak lagi penyembah. Anan lagi Nan, sekali lagi Nan. Anak lagi. Oh lagi ke bawah sama Ading. Udah. Heeh. Nah, Mau di kamar atas. jadi sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu menyembah Allah, berarti di dalam jiwa kita harus ada sifat pengasih dan penyayang. Jadi orang yang tidak punya sifat rasa kasih sayang berarti dia sudah batal menyembah Allah. Jadi berangkat menyembah Allah itu ada di dalam jiwanya itu rasa sifat-sifat kasih sayang. Tidak ada disimpan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Kalau iblis setan itu adalah sifatnya dengki, benci, pelik, pikir, dan sombong. Jadi rasa kasih sayang itu dengan siapa saja. Berarti kita sudah istiqamah menyembah Allah. Dan saja kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.